Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 10 MIPA. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika minat bersama Bapak Haditya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dua materi. Yang pertama persamaan eksponen dan yang kedua aplikasi fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita belajar persamaan eksponen yang sudah Bapak bahas pada pertemuan kemarin. Nah, itu ada A berpangkat fx sama dengan A berpangkat gx. Kalau bilangan berpangkatnya sudah sama ya, namun pangkatnya berbeda dengan dipisahkan tanda sama dengan, berarti kita ambil aja yang pangkatnya ya. Itu khusus kalau bilangannya sama ya. Jadi pangkatnya diambil fx sama dengan gx. Nah, itu ada contoh soal. Nilai x dari 3 pangkat 2x tambah 6 sama dengan 81 adalah. Nah, kita jawab ya. Cara menjawabnya kita pastikan sama dengan yang di kanan, dari ruas kanan itu 81 itu kita rubah menjadi berpangkatan 3 ya, atau bilangan 3 yang berpangkat seperti itu. 81 itu kan kalau dirubah menjadi 3 pangkat 4, makanya jadi berubah 3 pangkat 2x tambah 6 sama dengan 3 pangkat 4 gitu ya. Karena sudah sama-sama 3, tinggal kita tulis pangkatnya ya. 2x tambah 6 sama dengan 4, 2x sama dengan 4. Nah, plus 6 nya pindah ya jadi min 6. 2x sama dengan 4 kurang min 6 sama dengan min 2. Nah, 2x itu 2 kali x, kalau kali pindah ruas jadi bagi ya. Jadi x nya sama dengan min 2 dibagi 2 hasilnya min 1. Jawabannya adalah ya. Nah, yang kedua adalah aplikasi fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi eksponen dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menentukan fungsi pertumbuhan, penyusutan, dan peluruhan. Bentuk eksponensial itu kan bilangan berpangkat ya, artinya dia misal a pangkat n, berarti a-nya dikalikan sebanyak n kali ya gitu. Nah, kita masuk aja langsung. Fungsi pertumbuhan yang satu dapat meliputi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan bunga majemuk perbankan. Perhitungannya menggunakan fungsi eksponen sebagai berikut. Nah, ini rumusnya ya, y sama dengan b dikali a pangkat x atau y sama dengan b dikali 1 tambah r pangkat x. Untuk rumus yang pertama yang kiri itu jarang digunakan, tapi untuk soal yang rumus yang kedua itu sering digunakan ya. Ini keterangannya, silahkan ditulis ya. Y sama dengan jumlah setelah selang waktu yang ditentukan, B sama dengan jumlah asal atau jumlah awal, A sama dengan faktor pertumbuhan, R laju pertumbuhan per selang waktu T, X sama dengan fraksi pertumbuhan atau waktu pertumbuhan. Misal nih Bapak contohkan, pada soal waktu awal yang diketahuinya 2002, dicari waktunya itu atau yang waktu yang ditentukan atau waktu yang ditanyakan 2005, berarti nilai X-nya sama dengan 2005 dikurang 2002. Seperti itu ya, sama dengan 3. Nah, untuk yang A itu jarang digunakan ya. Biasanya yang 1 tambah R berpangkat X. Kita masuk ke contoh soal. Banyak penduduk di kota A setiap tahun meningkat 2%. Secara eksponensial dari tahun sebelumnya, pada tahun 2013 penduduk di kota A sebanyak 150.000 jiwa. Jumlah penduduk di kota A tahun 2014 dan 2013 adalah, itu pilihan ganda ya, silakan dicatat nanti soalnya. Cara menjawabnya seperti ini. Kita ketahui dulu persentasinya adalah 2%. 2% itu adalah 2/100 ya. Jadi sama dengan 0,02 ya nanti. Dan jumlah penduduknya 150.000 jiwa. Yang ditanya adalah tahun 2014 berapa, tahun 2023 berapa. Jadi cara menjawabnya seperti ini anak-anak ya. Nah, B-nya adalah jumlahnya ya, atau itemnya sama dengan 150.000 jiwa. Dan R-nya atau persentasinya adalah 2% sama dengan 0,02 ya. Dan X-nya tahun awalnya adalah 2013. Itu ya penting ya. Banyak penduduk tahun 2014 itu berarti X sama dengan 2014 dikurang dengan tahun awal yaitu tahun 2013, X-nya sama dengan 1. Berarti rumusnya Y sama dengan B dikali 1 ditambah R berpangkat X. Y sama dengan B-nya 150.000 dikali dengan 1 ditambah R-nya adalah 0,02, pangkatnya adalah 1. Berarti nggak usah ya dikepangkatkan lagi karena pangkat 1. Sama dengan 150.000 dikali 1,02. Hasil dari 1 ditambah 0,02. 150.000 dikali 1,02 sama dengan 153.000 jiwa ya. Itu yang 2014. Yang 2023 langsung aja kita tentukan X-nya. 2023 dikurang 2013 sama dengan 10. Berarti Y sama dengan B dikali 1 tambah R berpangkat X. Y sama dengan B-nya 150, 1 ditambah R-nya 0,02
pangkatnya X-nya adalah 10 ya. Jadi 150 dikali 1,02 berpangkat 10. 1,02 berpangkat 10 itu kalau kita kalikan ya, kalau kita cari hasilnya adalah 1,219. Jadi 153 dikali 1,219 adalah 182.850.000 jiwa. Nah, 182.850 jiwa seperti itu ya. Sorry Bapak agak-agak terganggu sedikit ya dalam menyebut jawabannya. Jadi jawabannya adalah 153.000 dan 182.850.000 jiwa. 850 jiwa ya. Nah, ini yang kedua adalah fungsi penyusutan. Penyusutan bisa disebut depresiasi. Nilai jual suatu barang dapat dimodelkan dalam bentuk eksponensial. Perbedaannya dengan pertumbuhan jika ya. Pada pertumbuhan nilai A itu kalau pertumbuhan kan nilai A-nya selalu lebih dari 1 ya. Sedangkan pada penyusutan nilai A-nya itu diganti ya. Sedangkan pada penyusutan nilai A-nya di antara 0 dan 1. Berarti A di antara 0 sampai 1 ya. Rumus fungsi penyusutan sebagai berikut. Sama ya dengan yang rumus fungsi pertumbuhan, tapi kalau pertumbuhan ditambah, kalau penyusutan dikurang ya. Jadi rumusnya ya sama dengan B dikali 1 dikurang R berpangkat X. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Harga sebuah laptop pada awal launching sebesar 10 juta. Setiap tahun mengalami penurunan sebesar 10%. Harga sebuah laptop pada akhir tahun kelima adalah, artinya setiap tahun laptopnya berkurang sebesar 10% ya harganya. Nah, harga laptop pada tahun kelima berapa? Nah, kita jawab ya. Itemnya kan 10 juta, R-nya adalah 10%. 10% itu sama dengan 0,1 ya. Harga laptop akhir tahun kelima berarti X-nya adalah 5. Ya sama dengan B dikali 1 dikurang R berpangkat X. B-nya adalah 10 juta, 1 dikurang R-nya adalah 0,1, X-nya berpangkat 5 ya. Jadi 1 dikurang 0,1 pangkat 5. Jadi 10 juta dikali 0,9 pangkat 5. 0,9 pangkat 5 itu adalah 0,5905. Jadi kalau dikali 10 juta hasilnya adalah 5.905.000 ya. Jawabannya adalah B. Nah, ini fungsi peluruhan. Fungsi peluruhan ini merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Rumus fungsi peluruhan sebagai berikut. Pn sama dengan P0 dikali 1 dikurang B berpangkat N. Nah, keterangannya Pn ini nilai besaran setelah N periode atau yang ditanyakan ya. P0 adalah nilai besaran di awal periode, N sama dengan banyaknya periode peluruhan, B tingkat peluruhan, seperti itu. Kita langsung masuk ke contoh soal supaya kalian lebih paham. Bahan radioaktif berukuran 100 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut 12% dari ukurannya setiap 12 jam. Ukuran radioaktif setelah 3 hari adalah, ingat ya, 1 hari itu kan 24 jam. Kalaunya 3 hari 24 kali 3 artinya 72 jam. Nah, nanti berhubungan ya. Kita jawab, cara menjawabnya adalah seperti ini. Nah, P0-nya tadi kan 100 gram dan B-nya adalah 12% ya. Menurun 12% ya. Jadi 12% itu adalah 0,12. Dapat di mana itu, Pak? Dapat di 12 dibagi 100. Peluruhan terjadi setiap 12 jam sekali ya. Sehari peluruhan terjadi 2 kali. Artinya 3 hari kan sama dengan 72 jam. Maka N sama dengan 72 dibagi 12 sama dengan 6 kali ya. Dalam 3 hari terjadi peluruhan sebanyak 6 kali. Kalaunya sehari kan 2 kali. Kalaunya 3 hari berarti 6 kali, seperti itu ya. 3 kali 2 bisa juga. Jadi kita jawab saja. Pn sama dengan P0. P0-nya 100 gram dikali 1 dikurang B. B-nya adalah persentase itu 0,12. N-nya adalah 6. Tinggal kita kurangkan ya, 1 dikurang 0,12 itu adalah 0,88 berpangkat 6. 0,88 berpangkat 6 itu adalah 0,464 dikali 100 hasilnya 46,4. Jadi sisa bahan radioaktif setelah 3 hari adalah 46,4 gram. Jawabannya adalah tadi adalah E. Silakan anak-anak dicatat, kalau tidak paham tanyakan ke Bapak. Mohon maaf Bapak mengajar matematikanya melalui video pembelajaran karena akan diawasi oleh guru pengawas ya. Terima kasih.